di dalam perjanjian baru itu yang berfirman itu Yesus. Makanya Yesus mengatakan firman yang disampaikan Bapa kepadaku. Orang Samaria tidak tahu mereka sembah, sebab selamatan datang dari orang Yahudi. Dan sekarang sudah tiba menyembah Bapa sebagaimana mestinya. Itu tujuannya itu kemana itu sebenarnya, Pak? Nah, kalau kami mengatakan seperti ini. Yang tadinya kita berpedoman kepada kiblatnya Yerusalem, ya. Nah, Tuhan Allah itu dengan roh saya, dengan hati jiwa saya gitu ya. Nah, gitu. Makanya dikatakan Yesus, Bapa adalah roh dan sembahlah ia dengan roh. Makanya kita tidak harus berkiblat ke Yerusalem. Karena Bapa yang dikatakan Yesus itu sudah maha hadir melalui itu dia sudah hadir di mana aja. Jadi kita nggak harus perlu melakukan ritual-ritual seperti zaman Musa melakukan ritual-ritual. Kan banyak itu korban bakaran, ritual-ritual orang-orang Yahudi. Nah, kita nggak melakukan seperti itu gitu. Karena Yesus sudah mengatakan lewat nama Yesus itulah disampaikan kepada Bapa gitu. Nah, makanya banyak orang berpikir seakan-akan Bapa sama Yesus itu oknumnya berbeda. Itu dia tuh lagi menyindir orang Samaria itu, waktu itu Samaria itu lagi menyembah Bapa atau gimana itu? Apa menyembah gunung atau gimana ya? Coba tadi berapa biar saya bisa lebih jelaskan. Yohanes 4 ayat 21. Saya lihat dulu ya. Aku soalnya sering dengar Yesus itu kan berkata kan kalau di filmnya itu kan dia lagi berbicara sama itu kan. Ya, kita harus lihat konteksnya dulu nih. Konteksnya tentang bicara apa dia. Oh, ya, percakapan dengan perempuan Samaria. Itu Bang yang di film itu berdasarkan firman atau ditambahin lagi atau gimana itu? Atau pengurangan kalimat atau penambahan kalimat itu setiap di film Yesus itu? Enggak, mereka pasti kalau memfilmkannya Alkitabiah ya. Kalau di luar itu kita sudah bisa katakan itu film apa ya? Udah di luar Alkitabiah gitu. Ini nih, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini maupun di Yerusalem dan bukan juga di Yerusalem. Nah, itu udah jelas ya tadi yang aku katakan. Apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Maksudnya datang dari bangsa Yahudi itu begini. Iman Kristen itu memang identik dengan iman Yahudi. Jadi apa yang dipercayai Yahudi harus dipercayai sama orang Kristen. Nah, makanya kami mengakui bahwa nabi-nabi itu dari Yahudi. Dari Yahudi itu contoh dari siapa? Dari kali Musa itu keturunan Yahudi. Ya. Gini Bang, kan di ayat selanjutnya itu kan tetapi saatnya akan sudah tiba. Sekarang bahwa sudah akan tiba. Dengan menyembah roh Bapa dan kebenaran, Bapa menghendaki menyembah-nyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, itulah dia di dalam Yesus tadi. Gitu. Jadi kami menyembah Yesus itu di dalam roh sekarang ini. Kami Yerusalem sana. Jadi ini sebenarnya ayat ini membicarakan diri Yesus itu sendiri gitu. Tapi yang memahami apa perkataan-perkataan Yesus di ayat ini untuk siapa gitu. Nah, kami menafsirkannya ini untuk Yesus sendiri, itu perkataan untuk dia, tidak bilang ini aku loh, enggak ngomong gitu. Kan di ayat dikatakan seperti ini ya. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila dia akan memberitakan segala sesuatu kepada
kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia. Jadi udah jelas ya di sini itu asli perkataan Yesus tentang dirinya sendiri gitu. Nah, itu sudah di ayat tadi nih perempuan Samaria yang ini gitu. Maksudnya di sini akulah dia sebagai apa ya Yesusnya, Bang? Mesias. Sebagai Mesias ya. Tadi udah dikatakan kata perempuan itu ada Kristus yang akan datang, Mesias yang akan datang. Nah, terus Yesus jawab kan sama perempuan itu, akulah dia gitu. Kami memandangnya ke situ, makanya itu Yesus sendiri. Jadi gini loh Bang, kalau saya pelajari Bible, ini pendapat saya loh Bang ya. Ini kalau saya pelajari Bible ada beberapa ayat pekerjaan yang diberikan oleh Bapak kepadanya. Kira-kira pekerjaannya itu apa tuh Pak? Yang diberikan kepada Bapak. Pekerjaan yang diapakan itu ya kan firman Bapa tadi. Ya, Oh, jadi Yesus menyampaikan firman Bapa. Ya, menyampaikan firman Bapa saat di perjanjian lama. Oh. Makanya yang menuju dia itu kan menuju ke roh kan, tiba saatnya orang tidak menyembah Tuhan di bukit ini maupun di Yerusalem. Orang Samaria tidak tahu yang apa kalian sembah, sebab keselamatan datangnya sudah tiba dan sekarang sudah tiba. Dengan kuasa Allah, orang akan menyembah Bapa sebagaimana mestinya. Iya. Berarti dia tuh menuju ke Bapa, Bang. Lagi ayat 25-26-nya kan di ayat 26-nya dikatakan kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Situ udah jelas kan? Oh, ada di ayat ke-25 ya, Bang ya? 26. Bentar, aku buka. Ayat 25-nya ada, dia berkata seperti itu, Bang. Ada. Ada ya? Bentar ya. Soalnya di ayat 25-nya dia gini jawab perempuan itu. Ini pengakuan perempuan itu ya. iya, orang Samaria. Ini di ayat 25-nya pengakuan perempuan itu. Aku tahu bahwa di ayat 26 ya. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Makanya maksudnya gini loh. Di perjanjian baru itu kan semua tentang pengajaran Yesus itu bisa kita lihat di kitab Matius ya. Kitab Matius itu menceritakan tentang intinya. Tapi kalau di kitab Yohanes intinya itu rata-rata membicarakan keilahiannya Yesus. Jadi masing-masing 4 kitab ini berbeda, visi misinya berbeda bawaannya, walaupun kadang-kadang ada yang sama. Di kitab Matius selalu membicarakan pengajaran Yesus. Nah, pengajaran Yesus itu apa? Banyak kita lihat misalnya contoh pengajaran Yesus di kitab Matius itu tentang ini buah roh bagaimana ya. Oh iya, ada ini Bang ya, di ayat 26 itu ada kata merah, kata Yesus ya. Iya. Jadi di situ udah terjawab sendiri sebenarnya. Kalau huruf merah itu perkataannya Perkataan Yesus tapi intinya gitu. Inti yang dia disampaikan itu intinya di garis merah. Inilah intinya gitu. Seperti ini ya. Kita lihat di ayat 32 ya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka. Berarti yang berkata itu ada makanan yang tidak kamu kenal. Itu berarti ucapan Yesus di garis merah itu ya. Di garis merah itu harus kita jabarkan. Apa maksud Yesus mengatakan ada makanan yang tidak dikenal. Nah, itu sebagai orang Kristen intinya yang di garis merah tadi itu harus kita pikirkan apa maksud tujuan Yesus menyatakan seperti itu gitu maksudnya. Oh iya. Soalnya aku kalau yang asik-asik itu suka dengernya Bang, yang enggak perkataannya pas firman itu, sehingga mereka tidak percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tempat berbatu-batu, yaitu orang yang mendengar dan menerima, tapi tidak berakar.
Mereka percaya sebentar, dan pada saat kemudian mereka murtad, yang jatuh di semak duri, yaitu orang yang mendengar. Tetapi dan menyimpan di dalam hati dan bertahan sampai menghasilkan buah. Tetapi Bang, kan kata itu kan kata Yesus itu kan firman itu adalah benih Allah kan? Benih Allah kan? Iya. Kenapa orang Kristen itu banyak nggak hafal di kitab itu Bang? Padahal itu firman Bang. Nah, itu dia kan. Ini sebenarnya kitab Hmm, orang Protestan itu kalau nggak salah aku ada 60, makanya disebut it- Alkitab. iya. Nah, Tapi di ayat itu kan kata Yesus itu kan firman itu ya benih benih firman Allah yang jatuh itu kan menerimanya dan menghasilkan buah. ya, Tetapi yang anehnya kebanyakan dari Nasrani, Kristen lah nggak banyak ini nggak menerima firman itu, nggak disimpan dalam hati kebanyakan. kita nggak bisa menjustis seperti itu ya. Seperti aku Hmm. sendirilah ya. Hmm. Misalnya aku sudah mendengar firman Yesus menyatakan seperti ini, tapi dalam kehidupan dunia aku masih gitu. Nah, itu seperti itu gitu. Jadi aku akhirnya jatuh dalam dosa. Jadi aku Hmm. nggak berbuah. Saat penuaian terjadi, saat penghakiman terjadi, ya aku kena sikat lah. Walaupun Nah, aku udah tapi itu Kristen. mereka percaya sebentar dan lalu mereka murtad. Itu maksudnya gimana itu, Bang? Ya sama seperti yang kata-kata aku tadi itu. Jadi eh udah aku firmannya sudah aku percaya, tapi tidak aku lakukan. Itu udah termasuk murtad. Sama seperti kata-kata dia sama orang Yahudi itu. Akulah roti kehidupan. Barang siapa memakanku, ia memperoleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Dan tidak Artinya, seperti dan tidak seperti roti yang jadi maksud ayat itu seperti itulah kira-kira. Jadi aku melanggarnya. Bahkan kadang-kadang aku karena dunia ini mengalahkan aku. Misalnya karena aku ekonomi. Akhirnya aku jadi nggak percaya Tuhan. Nggak percaya dia ada. Akhirnya pikiranku jadi murtad gitu. Makanya sebenarnya jadi orang Kristen tuh kalau dipikir-pikir sebenarnya berat banget sih. Kelihatan sih simple, gampang. Tapi kalau ngikutin perkataan Yesus tuh, aduh berat. Kan tadi seperti tadi saudara kita tadi yang bilang, Pak Agus tadi tuh udah bilang tampar pipi kiri beri pipi kanan. Aduh kan secara dunia kan kita nggak bakal bisa kan. hmm. Nggak bakal bisa. Nah makanya aku bilang sepele. Nonton Sambo dia Bang Hasan. Soalnya Bang, Oh, enggak, setiap ini lagi tadi ini HP di rumah terus saya nongkrong di depan gitu. HP di dalam tak dicas ada lagi tadi. yang aku senang itu Bang. Mengapa kalian mengatakan aku menghujat Allah? Apakah aku berasal dari Allah? Maka setidaknya lihatlah perbuatan baikku. Karena aku di dalam Bapa dan Bapa bersaksi tentang aku. Nah gara sama orang Yahudi kan dibunuh. Dikira dia sudah menghina kodratnya Allah. Oh, itu penyebabnya. Sebabnya makanya orang Yahudi membunuh dia, dianggap dia menghina Allah. Bang Bukankah Sinaga, Ya, ini kalau dari Katolik ya seperti sebelum bangkit dia itu bukan Tuhan. Kalau Bang Sinaga gimana? waduh, aku nggak bisa bawa denom Pak, karena kemarin juga ya kalau kita bicaranya sama-sama kami juga gitu. Tapi kuncinya sih sebenarnya simple. Selama dia masih satu mengaku Yesus sebagai Tuhan itu udah sama gitu ya. Walaupun cara penafsirannya berbeda-beda atau cara ibadahnya berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau masalah menanggapi seperti yang tadi itu, saya rasa saya nggak bisa bicara banyak. Sofiatul itu ya? Kan ini kan apa namanya? Dulu waktu gak heboh-hebohnya itu sempat ini nggak juga. ditanya?
Nggak Hah? ditanya sob katulnya, janda tahu udah. Dulu. Tapi tambah heboh jadi gak kenal gitu loh. Artinya bukan gak kenal sih. Cuman apa ya? Menghindar, yang satunya kayak musuhan bener gitu. Padahal enggak sebenarnya gitu. Kalau mau jawaban secara iman saya, ini pribadi saya ya, nggak mewakili Denom gitu. Ya bagi saya mati dan bangkit, makanya murid-muridnya banyak sadar siapa dia, kan itu. Karena sewaktu dia hidup masih ada sama-sama murid-murid, dia kan nggak mengatakan akulah Tuhan, nggak mengatakan itu kan gitu. Tapi murid-murid melihat pekerjaan yang dilakukan Yesus, misalnya Dia nggak jalan di atas gini air juga, Pak. pekerjaannya, Gini. makanya karena dia bangkit. Yang bernama Yesus itu apanya, Pak? Manusianya atau apanya itu? Manusianya. Artinya rohnya kan nggak punya nama, artinya bukan Yesus namanya. Iya. Tetapi yang bernama Yesus ini kan daging. Enggak juga, kan Yesus sudah berkata, sembahlah Bapa di dalam roh. Iya, di dalam roh, kan di iya. dalam roh. Otomatis walaupun nyembah di dalam roh, rohnya ini kan apa ya? Bukan Yesus namanya. Iya. Yesus ini diberi nama Yesus itu kan agar mudah dipanggil. Artinya ketika ada, anggaplah jemaatnya manggil, "Hei Yesus," dia itu noleh gitu loh. Artinya anggaplah nama untuk. Iya. Nah, kalau apa ya? Kalau nama dagingnya berarti otomatis kan menyembah dagingnya, Pak. Enggak dong. Namanya Bapak. Dalam nama Bapa itu Yahweh. Kan gini, nama Bapak, nama Roh dan nama Anak kan seperti itu ya. Iya. Nah, nama Roh ini siapa? Nama roh enggak ada, yang cuman kan sebutannya aja Roh Kudus. Karena sumber hidup itu pasti roh. Iya, maksudnya kan gini, Pak. Semuanya ini kan begini. Maksud saya gini, Pak. Baptislah dengan nama Bapak, juga nama Roh, juga nama Anak kan seperti Ya, itu. Kalau nama anaknya itu Yesus kan gitu. Sekarang gini, Iya. nama roh tadi siapa? Ya Kudus, Suci, Roh Kudus. Karena di luar Roh Kudus itu enggak ada. Gitu. Oh, namanya Kudus gitu. Roh Suci lah. Kan maksud saya gini, Pak. Gimana ya cara? Itu Terus kemudian kan 3 yang disebut, 3 nama. Kemudian nama Bapak ini namanya kan tadi Yahweh. Terus Roh ini nggak ada nama, nggak tahu, nggak kenal lah namanya dalam siapa nama itu. Yesus sudah berkata, Bapa lebih besar daripada anak. Ya, makanya Bapa lebih besar daripada anak, artinya roh lebih besar daripada tubuh daging. Jadi tubuh Yesus itu masih dibawa dari rohnya. Nah, kan Bapa adalah roh. Jadi tubuh Yesus itu dia harus mati. Makanya dia harus mati. Oh, Bapak itu roh. Iyalah, kan Yesus sendiri yang nyatakan itu. Maka sembah ia di dalam roh. Enggak, maksudnya Bapak ini roh, Roh Kudus itu roh, gitu, roh semua gitu. Iya. Bukan fisik. Artinya bisa rohnya itu ada. iya, itu kan namanya kan satu, Pak, artinya Roh Kudus. Sedangkan kalau
di dalam baptislah dengan nama Bapa, Roh Kudus, dan ini kan 3. Artinya kan kalau 3 ini kan berbeda. Artinya terus daging satu gitu, Pak. Gini, saya kasih analogi seperti ini. Iya, iya, iya. Dalam nama Roh Bapa itu dilihat dari eksistensi pekerjaannya sebagai Maha Kuasa, Maha Pencipta. Dalam nama Yesus itu dilihat dari pekerjaannya sebagai pengajarannya di bumi. Katakan bahwa Bapa itu adalah roh. Roh Kudus juga roh. Ya. Terus kemudian Yesus saja yang daging kan gitu. Artinya di sini rohnya 2, dagingnya 1 kan gitu, Pak. Ya enggak dong, Pak. Rohnya itu tetap satu, cuman sebutannya aja dia Bapa itu ya Roh Kudus itu. Iya, saya paham, Mbak. Kan ada nama Bapa, nama Roh Kudus, Nama itu juga nama itu disebut dari turun itu ke hanya Yesus. sebutan, menggambarkan tingkat pekerjaan yang dilakukan yang Maha Kuasa itu. Enggak, artinya gini, kan ini pada waktu Yesus dibaptis itu kan ini Bapaknya di surga, rohnya di yang, terus kemudian Yesusnya di sungai kan Enggak, seperti itu pernyataan. Itu hanya pernyataan biar dilihat. Itulah saksi karena Alkitab ini bicara saksi gitu. Jadi sebenarnya cuma 2 ini, Pak ya. Artinya enggak. Roh Kudus dan Yesus itu cuma sebutan Bapak ini gitu. Itu sebutan aja, sebutan dari eksistensinya dia ada menjadi Maha Hadir. Iya, maksud saya ini sang Bapak ini adalah Roh Kudus itu sendiri. Artinya cuman satu, cuman Bapak ini cuman gelar gitu aja. Bisa ya. Hah? Bisa ya. Berarti cuman tunitas gitu. Ya. Bukan itu maksudnya. Kan tadi sudah saya katakan gini-gini aja deh. Saya katakan lebih simpel aja ya. Bapa dagingnya itu Yesus ya. Yesus itu tadi kan menyatakan Bapa adalah roh ya. Nah, Yesus adalah tubuh daging. Ya. Bapa lebih besar dari Yesus anak ya. Nah, roh yang diam di dalam tubuh Yesus itu ya roh. Maksudnya gimana itu, Pak? Ya roh yang buat Yesus itu hidup ya Bapak roh Bapa itu sendiri. Roh. Bapak itu yang membuat Yesus itu hidup adalah roh Bapa itu sendiri. Iya, betul gini. Maksudnya Bapak itu roh dalam diri Yesus. Ya. Ya. Roh Kudus ini juga roh yang ada dalam diri Yesus. Iya, betul. Berarti ini dalam diri Yesus ini ada 2 roh, Bapak satunya Roh Kudus gitu. Tidak. Yang roh Bapa itu disebut Roh Kudus. Kan roh Bapa itu sendiri Roh Kudus. Ini maksud saya gini, Pak. Kan ini baptislah dengan nama Bapa, Roh dan Anak. Ya. Itu ini maksudnya. Kan iya, ini maksudnya baptis eksistensi Allah Bapa sewaktu dia menciptakan. Kita harus mengakui anak. Kita harus mengakui Yesus itu sebagai anak, eksistensinya Kudus itu. Gitu. Roh Kudus itu ada dalam satu tubuh Yesus itu. Iya, Bapak ini ada dalam Yesus, Roh Kudus juga ada dalam diri Yesus gitu. Tidak, roh Bapa itu kan rohnya Bapak. Bapak sendiri kan enggak. Bapak, masalah gini,